Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima ya. kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164 tadi adalah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali nih di program live interaktif Jalan Lurus Akidah, dan program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala, dan Al-Ustadz sudah bersama kita loh di sini. Nanti kita akan sapa, dan sebelumnya bagi pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi bisa menghubungi 021 212 32333 seperti yang tertera di layar nanti ada, dan terutama untuk pendengar radio ya 021 212 32333. Kami tunggu teleponnya dan insya Allah akan dijawab pertanyaan oleh Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Dan tidak membuang waktu lagi, kita langsung sapa saja Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak semuanya. Sehat semua. Gimana antum? Alhamdulillah. Teman di sana? Di Jakarta alhamdulillah sehat. Semua sehat alhamdulillah. Kalaupun ada yang sakit gejala-gejala ya mungkin sisa ya insya Allah ya. Tapi alhamdulillah kami semua sudah divaksin di sini alhamdulillah. Posisi antum di Pandeglang, Ustaz? Ya, di Pandeglang Pak, masih di Pandeglang. Pandeglang ya, alhamdulillah. Ustaz, kami berterima kasih Ustaz atas waktu yang antum luangkan untuk kami semua di sini agar kami dapat memperoleh ilmu yang ada pada antum supaya dapat bermanfaat untuk kami, pemirsa dan pendengar radio dan seluruh ya pemirsa yang menyaksikan Fatwa TV ini. Barakallahu fikum Ustaz. Fiikum barakallah Pak. Baiklah Ustaz, untuk yang pertama ini sebagai pembuka, bolehkah kami diberikan nasihat atau diberikan peringatan nasihat. Nah, kalau boleh tahu Ustaz ini hakikat Islam itu Ustaz. Jadi berikanlah kami pandangan dari sisi akidah dan antum sebagai dokter akidah, apa itu? Bagaimana dengan pendapat tentang bahwa Islam itu mudah? Nah, bisakah antum berikan kepada kami pandangannya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita yaitu live interaktif tanya jawab. Dan sebelumnya seperti biasa kita ingin memberikan satu atau dua poin yang penting yang mungkin dengannya kita mengingatkan diri kita sendiri dan juga para pemirsa sekalian. Sebelum kita memenuhi apa yang diminta oleh pembawa acara Pak Pongki Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah. Amin. Satu poin yang ingin kita sampaikan bahwasanya kita sekarang sedang di hari-hari yang mulia, yaitu di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan juga 13 Dzulhijjah, di mana hari-hari tasyrik ini memiliki keutamaan. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah, banyaklah berzikir di hari-hari yang terhitung. Dan yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik sebagaimana ini diucapkan oleh Abdullah bin Umar dan juga yang lain. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan
ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah atau wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari makan, minum dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, hari-hari makan dan juga minum menunjukkan bahwasanya hari-hari ini kita disyariatkan untuk menunjukkan kegembiraan kita dan kebahagiaan kita, dan juga menunjukkan bahwasanya hari-hari ini yaitu tanggal 11, 12, 13 ini kita dilarang untuk melakukan puasa. Justru yang disyariatkan adalah kita tidak berpuasa. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dzikrin lillah menunjukkan bahwasanya di hari-hari ini kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir. Berzikir kepada Allah tentunya setiap waktu kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin baik dan semakin afdal. Namun di hari-hari ini kita ditekankan lagi untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang disyariatkan adalah membaca takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Dan zikir ini yaitu takbir muqayyad, ya, zikir yang terikat dengan sholat 5 waktu, ini sudah kita mulai bersama sejak subuh pada hari Arafah dan terus dilakukan sampai besok. Besok tanggal 13 asar, maka ini adalah sholat wajib yang terakhir, yang setelahnya disyaratkan kita untuk membaca takbir yang terikat, yaitu takbir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Demikian pula para ulama menyebutkan termasuk zikir yang dimaksud dalam hadis ini dan juga zikir yang masuk dalam ayat tadi, ini adalah membaca bismillah wallahu akbar ketika seseorang menyembelih hewan korban di hari-hari ini. Maka ini juga termasuk zikir yang disyariatkan. Ada yang memasukkan juga mengingat Allah sebelum makan dan juga minum. Ada yang memasukkan juga berzikir, mengucapkan takbir ketika melempar jumroh. Karena jamaah haji sebagaimana kita ketahui, mulai tanggal 10 mereka melempar jumroh Aqabah. Tanggal 11, 12, 13 ini maka mereka melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Wusta dan juga Sughra. Ini semua adalah masuk dalam zikrullah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita tidak melupakan sunnah Nabi SAW ini. Silahkan kita bergembira, berbahagia, makan bersama dengan keluarga kita. Namun zikir ini jangan, memperbanyak zikir ini jangan sampai dilupakan kesempatan kita semuanya di hari-hari yang mulia ini untuk memperbanyak mengingat Allah SWT. Adapun yang disampaikan oleh Pak Pongki hafizahullah ta'ala, dan mungkin ini adalah juga pertanyaan dari sebagian jamaah atau sebagian penanya, yaitu tentang masalah kemudahan yang ada di dalam agama Islam. Benar apa yang disampaikan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Allah SWT mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan dengan kalian atau untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan atau kesusahan. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Dan di dalam hadis yang lain,
beliau mengatakan afdalul adyan al-hanifiyatu samhah. Sebaik-baik agama itu adalah agama yang hanifiyah, yaitu agama yang mengajak untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, as-samhah, agama yang mudah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat satu persatu syariat yang ada di dalam agama Islam ini, mulai dari rukun Islam, maka kita akan dapatkan kemudahan yang sangat banyak. Orang yang mau masuk Islam hanya disuruh dan diminta untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia sudah resmi masuk sebagai seorang muslim. Tidak ada di sana ritual-ritual yang lain yang mungkin ada di dalam agama yang lain, harus ritual ini, ritual itu, yang memberatkan orang yang mau masuk ke dalam agama. Dalam agama Islam tidak. Kurang dari 1 menit, hanya dengan ucapan maka dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Boleh dituntun. Kalau dia tidak bisa mengucapkan maka boleh dituntun. Dalam sholat 5 waktu misal, yang telah diwajibkan atas kita, hanya 5 kali sholat kita diwajibkan dalam sehari semalam. Ada sebagian umat di zaman dahulu sampai 50 kali. Sementara kita hanya 5 kali, tetapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat. Bukankah ini adalah sebuah kemudahan yang sangat dari Allah SWT? Dan kalau kita perhatikan bagaimana Allah SWT menjadikan waktu-waktu yang sangat pas untuk melakukan sholat 5 waktu tersebut. Waktu subuh, kemudian waktu zuhur. Tidak ada di sana sholat yang wajib di waktu duha. Kemudian juga sholat asar setelah seseorang istirahat siang, kemudian dia melakukan sholat asar, maghrib dan isya. Kalau kita perhatikan sangat pas sekali dengan kegiatan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Berpuasa, atau sebelumnya membayar zakat. Tidak semua harta kita diwajibkan untuk dizakati. Sebagian saja. Itu pun diambil dari harta kita sedikit dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Dan hikmah yang terkandung di dalam syariat zakat ini adalah hikmah yang besar. Menjadi hilang rasa cinta kita yang sangat terhadap dunia, menunjukkan tentang keimanan kita, membersihkan hati kita dari kebakhilan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, mengambil faedah dari harta tersebut. Dan tidak disyariatkan, diharuskan untuk dikeluarkan setiap bulannya. Ada waktu-waktu tertentu. Ini adalah bentuk kemudahan di dalam agama kita. Berpuasa diwajibkan setahun sekali. Dan disyariatkan dalam agama kita sahur dan juga berbuka puasa, bukan berpuasa selama sehari semalam. Bahkan sahur itu adalah sunnah, diperintahkan. Dan kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Ini semua menunjukkan tentang kemudahan yang ada di dalam agama kita. Selain pahala akhirat yang didapatkan, pahala kesabaran, maka orang yang berpuasa mendapatkan faedah secara dilihat dari kesehatan. Ini juga menunjukkan tentang kemudahan. Syariat haji yang merupakan rukun Islam yang kelima diwajibkan sekali saja seumur hidup. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan
bagi orang yang mampu ke sana. Kalau selama hidupnya dia tidak mampu untuk ke sana, maka tidak wajib baginya. Seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak melakukan haji, maka dia tidak berdosa, karena dia memang tidak diwajibkan untuk melakukan haji tersebut. Ini hanyalah sebagai contoh. Semakin kita mempelajari apa yang ada dalam agama Islam, semakin kita mengetahui bagaimana Allah SWT memudahkan kita. Apalagi kalau kita melihat dan membaca bagaimana syariat di zaman dahulu. Syariat yang di sana banyak kesulitan, banyak kesusahan. Ada sebagian mereka ya ketika bertobat disuruh untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Ya, yang terbunuh diterima taubatnya dan yang masih hidup juga diterima taubatnya. Tapi syaratnya adalah saling membunuh satu dengan yang lain. Ini tentunya syariat yang berat. Tapi Allah SWT hilangkan syariat yang demikian di dalam agama kita. Oleh karena itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita membebani diri kita di luar kemampuan kita. Hendaklah kita beribadah kepada Allah SWT dengan melihat kemampuan kita. Yang demikian adalah lebih dekat kepada istiqamah, menjadikan kita senang dan cinta dengan agama ini, dan semakin tambah kecintaan kita kepada Allah SWT. Kalau kita berlebihan dengan membebani diri kita di luar kemampuan kita, maka justru kehancuran dan kebinasaan yang kita dapatkan. Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celaka, hancur orang-orang yang berlebihan. Kemudian beliau SAW mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghuluw fid din. Sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan di dalam agama. Jangan kita mempersulit diri sendiri. Di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat yang memiliki semangat yang besar untuk beribadah kepada Allah. Kemudian akhirnya ada di antara mereka yang mengatakan, saya akan berpuasa terus setiap hari dan aku tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari akan berpuasa dan tidak akan melewati harinya kecuali dalam keadaan berpuasa. Yang satunya mengatakan, saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur. Artinya malam digunakan untuk sholat tahajud dan tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan menikah. Baik. Apa kehendak dan maksud dari ketiganya? Ingin beribadah kepada Allah, ingin berijtihad, ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ketika Nabi SAW mendengar bahwasanya ada 3 orang di antara sahabat beliau yang mengucapkan ucapan ini, maka beliau mengatakan bahwasanya aku adalah akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa anam, dan aku melakukan salat malam dan aku tidur. Ada sebagian hari beliau berpuasa, ada sebagian hari beliau berbuka. Ada waktu salat tahajud di malam hari dan ada waktu tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Artinya tidak menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan semua itu. Dia tidur dan dia juga berbuka dan dia juga menikah dengan menikah. Maka ini semua tidak menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, poin yang tidak kalah penting juga yang perlu kita ingatkan yang berkaitan dengan masalah ini adalah jangan pula kita kemudian
bermudah-mudahan. Ya, ada sebagian orang berlebih-lebihan dan ini tercela. Jangan sampai kita juga memudah-mudahkan perkara di dalam agama ini. Ya, kemudian menyepelekan agama Allah kan mudah, ya. Ini kan Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan seterusnya. Ini juga termasuk perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Jadi kita punya aturan, punya hukum, di sana ada yang diwajibkan oleh Allah, di sana ada yang disunahkan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dan menyepelekan agama Allah SWT. Itulah yang mungkin bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, seperti itu nasihat antum kepada mengenai pandangan antum tentang Islam itu mudah, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudah. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon masuk Ustaz. Kita boleh sapa ya Ustaz ya penelpon masuknya. ya. Baiklah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa, di mana? Dari Bapak. Waalaikumsalam. Dari Bapak. Ya, Bapak Didi ya tadi ya. Mohon televisinya atau volume televisinya dikecilkan Pak. Iya. Volumenya dikecilkan. Ya, nanti berbicara dengan Ustadz Abdullah Roy melalui suara teleponnya saja. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini kami dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin, ya. Ya. Yang ingin kami tanyakan, kita kan disuruh mengamalkan membaca surah Al-Kahfi. Ya. Yang kami tanyakan itu apakah di siang hari atau di malam hari Jumat? Ya. Oh, begitu. Itu saja Bapak. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya. Kita diperintahkan, disyariatkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kapan kita baca? Apakah malam ini kita sudah bisa membaca atau dibaca besok siang di hari Jumat? Alhamdulillah, perkaranya luas. Boleh seseorang mulai membaca surat Al-Kahfi malam ini. Jadi kalau sudah datang waktu maghrib, berarti kita sudah memasuki hari Jumat. Silakan kita membaca surat Al-Kahfi malam ini, atau bisa membacanya besok siang. Bahkan seandainya kita mau mencicil, artinya malam ini kita membaca separuh terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita lanjutkan besok siang, maka tidak masalah, dan akhir waktunya adalah tenggelamnya matahari besok di hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi boleh sesuai dengan kemampuan, jadi cicil juga boleh ya, separuh, kemudian besok lagi separuh gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Bapak yang di Kalimantan tadi di Banjarmasin semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Roy. Berikutnya Ustadz, bolehkah saya bertanya mulai dari website ini? Termasuk? Ya, baiklah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama ini dari Friska Mardian Ustadz. Friska Mardian di Lumajang, Jawa Timur. Seperti ini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy. Saya Friska. Usia saya 37 tahun. Ibu saya Katolik dan jadi mu'alaf saat menikah dengan ayah. Saat saya usia 3 tahun, mereka bercerai dan saya ikut ibu. Nenek saya Muslim karena keluarga termasuk yang kurang dalam beragama. Setelah bercerai, ibu kembali Katolik. Saat usia SD, saya mengaji, puasa, dan sholat. Tetapi saya juga pergi ke gereja. Ibu memberi kebebasan, tapi karena pemahaman agama berkurang, jadi saya menjalankan kedua-duanya, Islam dan Katolik. Saat SMP saya mulai berpikir-pikir dan mencari-cari.
dan saya putuskan untuk menjadi muslim. Dan alhamdulillah ibu akhirnya ikutan muslim juga. Nah, apakah saya ini murtad dan harus bersyahadat lagi ya Ustadz? Karena sejak memutuskan untuk menjadi muslim sejak SMP dulu itu, saya tidak bersyahadat lagi layaknya mu'alaf. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari saudari Friska yang saat ini masih SMP ya? Saat ini sudah tidak, sekarang 37 usianya, 37. Oh, sudah 37 tahun. Sudah 37 tahun. Iya. Alhamdulillah, kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, apalagi dia sudah balik, maka tentunya itu lebih berhati-hati. Ya, karena apa yang dilakukan sebelum balik, dia ke gereja dan seterusnya, ini sebelum balik ya. Yeah. Dan Nabi SAW mengatakan rufi al-qalamu an thalath. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya adalah dari anak kecil sampai dia balik. Ya, apa yang dilakukan sebelum dia balik ini tidak ditulis oleh Allah SWT. Kalau dia mau masuk Islam dan dia balik dan berkeinginan untuk istiqomah di atas Islam, maka Allah Ta'ala alam lebih hati-hatinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadah lagi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Masya Allah, seperti itu ya jawabannya ya. Jadi lebih mengambil langkah kehati-hatian ya Ustadz ya, Masya Allah, untuk bersyahadat kembali. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Yusuf. Imam Yusuf di Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz Roy, saya ingin bertobat ya Ustadz. Tolong bimbing saya. Setiap saya sudah berhijrah, saya selalu kembali bermaksiat. Begitu terus sampai sekarang dan lingkungan kerja saya, hampir semua teman tidak ada yang sholat. Perkataan pergaulan yang selalu menjerumus ke maksiat, saya jadi ikut-ikutan terbawa-bawa ya Ustadz. Jika saya keluar dari pekerjaan ini, saya masih bingung mau kerja di mana. Sekarang sulit sekali mencari pekerjaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang saya tanyakan, apa yang saya harus lakukan ya Ustadz, agar saya bisa tobat dan nasuha dan istiqomah. Barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam barakallah. Saudara Yusuf yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah dan sering bertaubat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi, yang ada di dalam diri antum merasa bahwasanya diri antum berdosa dan bersalah, maka ini adalah tanda kebaikan. Ya, selama dalam diri kita masih ada perasaan tersebut, tahu ini adalah kemaksiatan, ini adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan hati kita bergejolak dan kita mencela diri kita sendiri, maka ini adalah tanda kebaikan. Sampai antum mau bertanya ke Fatwa TV, tentunya ini menunjukkan kebaikan yang ada dalam diri antum. Terus bagaimana cara kita bertobat dengan tobat yang benar, yang diridhai oleh Allah SWT? Sementara faktor yang menjadikan kita bermaksiat ini banyak dan besar. Lingkungan pekerjaan, teman-teman yang mereka tidak sholat, bahkan mereka cenderung banyak melakukan kemaksiatan. Sementara kalau kita mau keluar dari lingkungan tersebut, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Khususnya di hari-hari ini, hari-hari dan masa pandemi. Maka yang bisa kita sampaikan kepada saudara Yusuf, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, bertobat kepada Allah SWT
Ini adalah sebuah kewajiban. Bertobat kepada Allah SWT adalah sebuah kewajiban. Allah mengatakan, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Bertobat kepada Allah ini adalah sebuah kewajiban. Dan di antara syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT, yang pertama adalah kita menyesal atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita harus meninggalkan dosa tersebut. Kalau itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan, maka harus kita tinggalkan. Kalau itu adalah kewajiban yang ditinggalkan, maka harus kita lakukan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga adalah kita bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu di masa yang akan datang. Ini adalah 3 syarat taubat nasuha, taubat yang diterima oleh Allah SWT. Sekarang termasuk di antara usaha kita supaya taubat kita ini benar-benar bagus dan istiqamah, maka kita harus mencari lingkungan yang baik. Karena itu disebutkan dalam hadis, orang yang membunuh 99 orang, kemudian dia menyempurnakan menjadi 100 orang, kemudian dia bertemu dengan seorang yang alim, dan dikabarkan bahwasanya Allah menerima taubatnya kalau dia memang bertobat kepada Allah meskipun membunuh 100 orang. Kemudian dinasihatkan dia untuk mendatangi sebuah daerah yang di situ adalah banyak orang-orang soleh yang tinggal di sana, dan meninggalkan daerah dia yang pertama karena di sana banyak orang-orang yang tidak baik. Ini menunjukkan bahwasanya supaya kita ini tetap istiqamah di dalam taubat kita, maka kita diperintahkan untuk mencari lingkungan yang bagus. Bertobat adalah kewajiban. Kalau kita tidak bisa bertobat ya kecuali dengan meninggalkan lingkungan tadi, maka kita harus meninggalkan lingkungan tadi. Kalau memang di situ orang-orangnya tidak sholat, padahal mereka muslim, bahkan mereka mengajak dan mendorong untuk melakukan kemaksiatan, dan kita orangnya lemah, kita tidak bisa merubah mereka, justru kita yang ikut-ikutan, dan itu terjadi berulang kali. Sementara menjaga taubat ini adalah sebuah kewajiban. Maka dalam keadaan demikian, wallahu ta'ala a'lam, kita harus meninggalkan lingkungan tersebut. Bagaimana dengan pekerjaan? Subhanallah, Allah SWT dialah yang maha memberikan rezeki. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kalau Allah SWT menutup sebagian pintu rezeki, maka Allah akan membuka pintu rezeki yang lain. Dan kita tidak akan meninggal dunia kecuali seluruh rezeki yang sudah Allah tuliskan untuk kita ini semuanya sempurna, sebagaimana dalam hadis. Oleh karena itu, kalau memang kita tidak bisa menjaga diri kita di lingkungan tersebut, kita tidak bisa merubah orang lain, bahkan kita yang terus terlarut dengan kemaksiatan di tempat tersebut, maka wallahu ta'ala alam, kewajiban kita adalah meninggalkan lingkungan tadi. Kecuali kalau memang kita bisa menjalankan kewajiban kita di lingkungan tadi. Bahkan kita bisa menasihati mereka, kita bisa mengajak mereka untuk melakukan sholat, untuk menghadiri majelis ilmu dan seterusnya, maka tentunya ini permasalahannya lain. Ya, kita silakan kita tetap di pekerjaan tersebut, apalagi pekerjaannya halal. Ya, cuma di sana ada teman-teman yang tidak baik. Kalau memang kita bisa
ikut mempengaruhi mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan, tentunya keberadaan kita di sana ini lebih baik. Tapi kalau kita memang benar-benar tidak bisa menjaga diri kita, bahkan kita yang terus terlarut dalam kemaksiatan bersama mereka, maka dalam keadaan demikian wallahu taala alam, kita meninggalkan pekerjaan tersebut atau lingkungan pekerjaan tersebut dan kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain, wallahu taala a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawaban antum. Masya Allah. Baiklah Ustaz, berikutnya ini ada telepon masuk nih, coba kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ya, dari Bapak Noviar di Lampung, betul? ya betul Pak. Ya, silakan ingin disampaikan ke Ustadz Rais, silakan. Ya. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berkaitan dengan sholat jenazah Tat. Ya. Kebiasaan di tempat saya itu setelah salam sholat jenazah itu jamaah di tempat saya itu melakukan zikir Tat. Zikir setelah sholat jenazah, setelah salam. Jadi apakah itu ada dalilnya? Dan yang kedua pertanyaan saya, sikap apa yang harus saya ambil ketika jamaah itu sedang berzikir setelah melakukan sholat jenazah Tat? Apa sikap yang saya harus lakukan? Syukron Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Apakah setelah sholat jenazah ada zikir khusus? Maka kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak ada di sana zikir khusus setelah sholat jenazah. Yang ada seperti setelah sholat 5 waktu, ini memang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, setelah sholat tahajud, setelah sholat witir kita mengatakan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh, dengan melirihkan yang pertama dan kedua dan mengeraskan yang ketiga. Ini ada dalilnya dari Nabi SAW. Kemudian juga di hari-hari sekarang ada takbir yang muqayyad. Ini juga ada sunnahnya dari Nabi SAW. Adapun sholat jenazah, maka tidak ada di sana dalil yang menunjukkan adanya zikir setelah sholat jenazah. Ya, jadi setelah salam, sunnahnya adalah langsung kita, ya kalau memang jenazah sudah siap, maka segera kita membawa jenazah ke kuburan atau ke liang lahat untuk dikuburkan. Ini yang sunnah. Semakin cepat kita menguburkan jenazah, maka itu lebih baik. Adapun melakukan zikir ya setelah salam dari sholat jenazah, mungkin sambil duduk atau membaca zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu, maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau memang kita bisa melakukan pengingkaran ya dengan lisan kita, memberikan nasihat, dan tidak harus di saat itu ya, kita bisa sampaikan mungkin setelah acara ada kesempatan untuk berbicara di hadapan para jamaah di masjid, dan kita jelaskan tentang bagaimana yang sunnah ketika sholat jenazah, dan kita singgung tentang masalah zikir setelah salam dari sholat jenazah, maka tentunya ini bagus ya, kita bisa dakwai mereka, kita bisa sampaikan, karena kemungkinan mereka melakukan itu adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan mereka. Ya, kalau kita sampaikan dengan dalil, dengan kelembutan, semoga mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Tapi kalau yang terjadi mereka tidak terima, menolak, mencela kita, menyakiti kita, dan seterusnya, maka kita bersabar. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi wallahu ta'ala a'lam, bisa kita lakukan pengingkaran kalau memang
tidak ada di sana mudarat bisa kita lakukan saat itu juga. Tapi kalau melihat di sana ada mudarat dan waktunya tidak pas, maka bisa kita sampaikan di waktu yang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat Atum kepada Bapak yang bertelepon tadi. Ini alhamdulillah juga Ustaz udah ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bapak Adi di Depok ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperbaiki sinyalnya agak mendekat atau bagaimana, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan kepada Ustaz Roy? Halo. Iya, silakan Bapak. Oh iya. Baik. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Jadi akhir Juni lalu, bentar. Akhir Juni lalu itu di kantor tidak diadakan Jumatan dan diimbau untuk dilarang karyawannya untuk mencari Jumatan di tempat lain. Kemudian Jumat kedua di Juli awal saya izin untuk WFH kerja dari rumah dalam rangka untuk Jumatan di kompleks saya. Namun hal yang sama terjadi, diimbau untuk tidak Jumatan di tempat lain dan tidak mengadakan Jumatan. Dan sebelum Jumat ketiga saya coba bertanya ke Ustadz Sunnah. Menurut beliau kondisi itu uzur karena kebetulan saya juga punya komorbid dan ada bayi di rumah. Nah cuman terhitung sampai sekarang saya sudah 4 kali tidak Jumatan, jadi hati saya merasa gelisah. Solusinya bagaimana ya, Ustaz? Ya. Oh ya, baiklah. Terima kasih Bapak Adi di Depok. Tafadhol Ustaz. Sholat Jumat sebagaimana kita tahu ini adalah sebuah kewajiban. Namun kewajiban ini bisa gugur dalam keadaan tertentu. Seperti di masa sekarang, ya semakin meningkatnya korban dari COVID-19 ini dan semakin menyebarnya, maka dalam keadaan demikian pemerintah kita mengambil kebijaksanaan untuk menunda atau melarang untuk sementara waktu kaum muslimin untuk melakukan sholat Jumat sampai keadaan kembali baik misalnya. Maka ini adalah uzur, ya uzur syar'i. Seandainya antum karena sebab itu tidak melakukan sholat Jumat sekali atau 2 kali atau 3 kali atau lebih dari itu, ya sampai misalnya beberapa bulan tidak bisa melakukan sholat Jumat karena uzur tersebut, maka tidak masalah. Antum tidak berdosa. Ya karena antum meninggalkan itu bukan karena tidak ingin melakukan kewajiban, tapi karena memang ada uzur. Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan tidak boleh kita memudarati orang lain. Dan Allah SWT mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama kita, ya yang mereka memandang ini adalah termasuk uzur, ya untuk tidak melakukan sholat Jumat. Dan dilakukan di Saudi Arabia beberapa waktu mereka tidak melakukan sholat Jumat, tapi mereka melakukan sholat zuhur di rumah masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawaban antum ya. Jadi tidak mengapa ya, la jararah wa la jararah. Baiklah Ustaz, ini berikutnya saya bacakan dari pertanyaan yang masuk melalui website, yaitu dari Muhammad Iqbal Jainuddin di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roy, aku mau bertanya soal pernikahan. Apakah kita boleh menikahi orang yang bukan apakah kita tidak boleh menikahi orang yang non muslim? Apakah kita boleh menikahi orang non muslim? Jika boleh, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Kan di dalam hadis pernah saya dengar langsung di bagian intinya, kalau Rasulullah SAW agama menempati urutan terakhir.
Lantas apa alasannya pula? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Begitu katanya. Ya. Seorang laki-laki muslim maka dia boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Baik wanita Yahudi maupun wanita Nasrani. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, ya di dalam Al-Quran Allah SWT menghalalkan wanita-wanita ahlul kitab untuk orang-orang Islam. Tapi dengan syarat mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Karena ada di antara wanita ahlul kitab yang mereka menjaga kehormatannya, artinya tidak melakukan pergaulan bebas, tapi mereka menjaga dirinya. Dan ada di antara mereka yang tidak menjaga kehormatannya. Siapa yang diperbolehkan untuk dinikahi? Wanita ahlul kitab yang mereka menjaga kehormatannya. Adapun selain wanita ahlul kitab seperti musyrikat, wanita-wanita musyrikat, wanita-wanita yang mereka menyekutukan Allah SWT, ya, maka ini diharamkan. Diharamkan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kata Allah. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikat sampai mereka beriman. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak atau seorang hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik, meskipun antum takjub dengan kecantikannya atau yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk menikahi wanita-wanita yang musyrikat. Dan tentunya menikah dengan seorang wanita muslimah ini yang kita dorong dan kita anjurkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak sekali wanita-wanita muslimah yang mereka juga belum menikah. Maka kita dahulukan untuk menikah dengan wanita-wanita muslimah. Di samping itu, kita sebagai seorang suami atau calon suami, calon bapak, maka kita punya tanggung jawab di hadapan Allah ya tentang anak-anak kita. Apakah kita sudah membawa mereka, mendidik mereka supaya mengenal Allah SWT, mengenal agama ini, mendidik mereka untuk taat kepada Allah? Nah, di antara usaha kita untuk mendidik anak-anak kita di atas ketaatan kepada Allah adalah mencari ibu yang salihah untuk anak-anak kita. Tentunya beda. Ibunya seorang muslimah yang salat, yang berzikir, yang membaca Al-Quran, dengan seorang ibu yang dia ahlul kitab, ya seorang Yahudi, seorang Nasrani. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Kita berusaha untuk mencari ibu bagi anak-anak kita, dan mereka adalah wanita-wanita yang salihat. Baik. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Kemudian karena Rasulullah dalam hadis bahwa syarat agama itu ada di urutan ketiga, katanya begitu. Ya, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaklah engkau berusaha untuk menikahi wanita yang memiliki agama. Maksudnya adalah yang taat kepada Allah. Wanita yang taat kepada Allah. Tentunya di antaranya adalah yang muslimah. Ya, yang muslimah yang menjaga kewajibannya sebagai seorang muslimah, menjaga kehormatannya. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Ini berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan, dan ini bukan berarti seorang muslim tidak boleh untuk menikahi wanita yang non muslim. Ya, jadi kita menjamak di antara beberapa dalil boleh ya seseorang
menikah dengan wanita ahlul kitab sebagaimana dengan yang tadi kita sampaikan dengan syarat-syaratnya, tapi tentunya yang lebih baik dan yang lebih selamat adalah seseorang menikah dengan seorang wanita muslimah yang taat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Roy ya. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Seno Nugroho di Boyolali, Jawa Tengah. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy. Mau bertanya, adakah doa khusus ketika memulai menggali kubur? Apakah ada doa khusus ketika mulai menggali kubur? Kalau di daerah saya, namanya bedah bumi Ustadz. Yaitu orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin penggali kubur dengan doanya diharapkan tidak mendapatkan tulang manusia ketika menggali. Barakallahu fikum. Ya. Sebatas ilmu yang saya miliki, tidak ada di sana doa khusus ketika seseorang menggali kubur. Yang tidak ada doa khusus ketika seseorang menggali kubur, artinya ingin menyiapkan kuburan untuk orang lain, ya maka tidak ada di sana doa khusus ketika menggali kubur tersebut. Ya, dengan tujuan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu supaya tidak menemukan tulang manusia di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana usaha kita? Ya kita, makanya dalam agama Islam itu yang namanya kuburan ada tandanya, yaitu batu. Ya, tujuannya adalah supaya diketahui bahwasanya di situ adalah ada kuburan. Nah, kita mencari tempat-tempat yang tidak ada batunya tadi, tidak ada tandanya. Ya, di situ kita bongkar lagi, ya kita gali. Adapun yang ada tandanya maka jangan digali. Nah, wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya. Nah ini ada berikutnya pertanyaan sepertinya masih nyambung sama yang tadi. Dari Nur Rahmat Ustaz, Banten, di kota Tangerang, Banten, Nur Rahmat. Bertanya seperti ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Roy. Saya mau bertanya, apakah memasang batu nisan yang pondasinya diberikan semen merupakan hal yang dilarang? Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, yang disunahkan adalah meletakkan batu saja. Ya, meletakkan batu saja di arah kepala, tanpa di semen. Inilah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian salaf, yaitu Sufyan At-Tammar. Ya, beliau menceritakan bahwasanya beliau melihat kuburan Nabi SAW itu seperti punuk onta. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka menguburkan, maka mereka meletakkan batu di arah kepala. Meletakkan batu di arah kepala tanpa ada di sana semen. Tanpa ada di sana semen. Dan inilah yang dipraktekkan di pemakaman Baqi'. Ya, sampai sekarang kalau kita pergi ke sana hanya dikasih tanda batu saja, tidak ada di sana semen. Kenapa ini dilarang? Di antara hikmahnya adalah untuk menghindari ghulu. Ya, menghindari berlebih-lebihan ya terhadap orang-orang yang sudah meninggal, khususnya orang-orang yang soleh. Karena berlebih-lebihan terhadap mereka, menganggap bahwasanya orang yang sudah meninggal, kalau kita berdoa di dekat kuburannya maka akan mustajab doanya dan seterusnya. Maka ini adalah pintu di antara pintu-pintu yang bisa membawa seseorang kepada yang lebih besar daripada itu, yaitu kesyirikan kepada Allah SWT. Ya, karena itu seluruh pintu tadi ditutup di dalam agama kita. Ya, yang namanya kuburan ya kita hormati, tapi tidak boleh kita sepelekan. Menghormatinya juga tidak boleh berlebihan. Membuat semen atau
menulis di atas di nisannya misalnya nama siapa, kapan dia meninggal dunia, maka ini dilarang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW untuk melarang untuk menulis di atas kuburan. Kemudian juga melarang untuk membangun di atas kuburan, karena ada sebagian kuburan dibuat rumah, ya, bahkan sebagian berlebihan, ada lampunya, ada AC-nya, maka ini semuanya berlebihan. Ya, kita menghormati kuburan dan itu diperintahkan, seperti misalnya tidak boleh kita menginjak kuburan, ini tidak boleh. Ya, demikian pula tidak boleh berlebihan dalam menghormati dan tidak boleh kita menghinakan. Ini dua perkara yang tercela, jadi kita berjalan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kita hormati tanpa kita berlebihan dan tidak boleh kita menghinakan kuburan. Ringkasnya, tidak boleh kita menyemen dan tidak boleh kita menulis tulisan di atas kuburan. Wallahu taala a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawabannya Ustaz. Baiklah, alhamdulillah. Tapi Ustaz, bolehkah sedikit saya ini Ustaz bertanya? Jadi tidak bisa dikenali ya kuburan keluarga kita nanti di sana karena kan semuanya tidak ada tulisannya. Tidak apa-apa begitu Ustaz? tidak masalah. Kuburan para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak ditulis, di atasnya tulisan. Dan kalau tidak dikenal tidak masalah, tidak memudaratkan. Nah, bagaimana kita mendoakan? Mendoakan secara umum. Ya. Yang kita datang ke kuburan, kalau memang di situ ada kuburan bapak kita, kakek kita dan seterusnya, kita mendoakan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Dan di situ ada kuburan sebagian istri beliau, di situ ada kuburan putri-putri beliau, tapi beliau mengucapkan salam secara umum. Ya, jadi tidak ada keharusan kita mendatangi kuburan tertentu kemudian kita mendoakan secara khusus, tidak. Justru ketika kita mendoakan secara umum itu pahalanya lebih banyak. Ya, dan yang mengambil faedah dari doa kita lebih banyak gitu. Jadi tidak masalah seandainya kita tidak mengetahui kuburan orang yang kita kenal. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, iya. Dengan jawaban antum tadi kepada yang bertanya mengenai bolehkah pondasinya diberikan semen adalah pertanyaan terakhir di malam ini Ustaz. Alhamdulillah acara kita sudah tuntas. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini Ustaz. Semoga Allah menjaga ilmu yang ada pada antum. amin. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum Ustaz. Bolehkah acaranya saya tutup? Silakan Pak Pongki. Baiklah, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio RTV sudah tuntas malam ini. Insya Allah kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan jam sama, hari sama. Insya Allah kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.